Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hari ini melanjutkan mata kuliah matan kualitatif. Hari ini kita pertemuan keempat. Nah, pertemuan keempat itu harusnya sudah ready to practice, ready good to feel lapangan. Kualitatif itu kategorinya field research ya, penelitian lapangan. Lawannya field research itu apa? Lawannya field research adalah library research. Jadi kalau penelitian pustaka itu nggak perlu kemana-mana, cukup duduk di perpus atau cukup duduk di meja dan kemudian mencari banyak pustaka. Nah, itu ya. Penelitian pustaka itu ya lebih banyak mencari buku-buku, artikel yang merupakan bagian dari satu pustaka. Nah, kemudian dari situ disusunlah sebuah research. Tapi penelitian pustaka itu sekarang nggak begitu ngetren, dihindari, dijauhi. Banyak jurnal itu yang nggak mau menerima artikel yang dihasilkan dari penelitian pustaka atau library research. Karena itu kita juga perlu memahami tren tersebut dan barangkali penelitian kita yang kualitatif ini nanti betul-betul menghasilkan keluaran output atau outcome berupa artikel yang terpublish, dan artikel itu artikel yang mencerahkan, artikel yang membagongkan gitu ya. Jadi kalian juga bangga, saya juga bangga, dan yang membaca merasa mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat. Nah, itu kriterianya artikel yang nanti kita harus upayakan bisa kita hasilkan. Nah, untuk memulai penelitian itu tentu harus disiapkan judul. Tapi ingat, judul itu berangkat dari tema. Tema itu ya konsep yang kita yang kita akan teliti, konsep umum. Nah, konsep itu nanti kita rapikan menjadi judul. Nah, konsep itu yang nanti kita harus pastikan mengandung masalah. Karena itu kamu sekarang sudah harus bersiap-siap untuk menyampaikan apa masalah yang terkandung dalam judul penelitian kamu. Ya, jadi segera disiapkan apa itu memorinya coba dicatat. Sudah siap belum memorinya? Kamu kan sudah menyiapkan ini dalam 2 minggu. Selama 2 minggu ini kan kamu sudah memenuhi memori kamu dengan bacaan-bacaan yang terkait judul ini kan. Nah, kalian kemudian sekarang saatnya untuk memberi penjelasan apa yang sebetulnya akan kamu teliti, apa masalah yang terkandung di dalam judul penelitian kamu. Nah, sekarang yang pertama ini judul yang diajukan oleh Isti dan Hera, perbandingan parenting Gen Z dan Gen Millennial terhadap perbandingan parenting menurut Isti dan Hera, apa sih yang merupakan masalah yang menjadi keprihatinan kamu? Izin memaparkan data. Sebelumnya maaf kalau agak jelas, soalnya bagi saya lagi sakit. Oh iya. Itu judul itu kita pikirkan waktu masih puasa ya Pak. Jadi agak lemes-lemes gitu. Keluarnya pikirannya itu. Awalnya kekhawatiran kita itu parenting gen milenial
parenting Gen Z yang zaman sekarang. Tapi hasilnya anak dulu itu ya jadi patuh, enggak berontak, enggak, sudah ditata dari orang tuanya langsung. Kalau yang parenting dari yang Gen Z itu anak diberi kebebasan, tapi malah kebablasan gitu. Nah, setelah saya mengulik-ulik lagi jurnal tentang gen milenial itu banyak jurnal parenting tentang gen milenial itu lumayan banyak. Tapi yang jurnal parenting Gen Z itu sedikit bahkan nggak ada. Akhirnya saya sama Hera ngobrol lagi, ada judul lagi kayak gini Pak. Bentar bisa. Ya. Ini sudah kepikiran waktu berbuka, jadi sudah fit gitu Pak. Peran keluarga dalam membentukkan nilai-nilai agama pada anak. Jadi nggak jauh dari situ, tapi saya sudah ada buku buku yang nanti saya mau tuju, tapi juga saya akan ada informannya. Bukunya nanti itu saya ngambil Tarbiyatul Aulad karyanya Abdullah Nasir Purwan. Nah itu disitu kan nanti dijelaskan gimana sih sebenarnya didik anak itu. Nah, tapi saya ngambil judulnya itu peran keluarga dalam pembentukan nilai-nilai agama pada anak. Sebenarnya yang saya prihatinkan hampir sama. Ini tapi lebih ada agama-agamanya gitu. Gitu Pak. Kalau yang itu saya kurang untuk dapat apa tadi referensinya. Kemarin ini Putri ya, Putri itu kemarin ini bicara tentang stroberi, apa itu? Apa ya kemarin? Generasi stroberi. Yang stroberi. Siapa? Oh kamu ya? Di mana? Oh itu ya, yang generasi stroberi. Generasi yang dididik dengan kasih sayang gitu kan, kalau nggak salah kemarin gambaran sedikit. Iya. Yang judul kedua itu saya kepikiran itu dan Hera karena melihat ini Pak, ada anak ketiduran di kelas, habis itu diingatkan sama gurunya, kok tidur gitu. Yo kok, gitu Pak, nyolot. Nah sebenarnya guru itu melanjutkan memberikan ilmu, tapi sudah ada bekal dari keluarga atau dari guru yang mulai dari nol gitu kan. Itu yang menjadi kekhawatiran. Jadi sebenarnya ada atau enggak sih peran keluarga itu dalam mengasih, memberikan nilai-nilai agama. Ya ini kalau judul kamu itu seperti itu sudah banyak. Pendidikan, pembentukan karakter, pembentukan akhlak itu bagian dari penanaman nilai-nilai agama Islam ya. Itu sebetulnya penelitian seperti itu sudah banyak. Cuma kalau difokuskan kepada generasi Gen Z atau Gen Alpha menurut saya lebih bagus, lebih apa ya, lebih kekinian. Remaja sekarang ini kan masuk Gen apa? Nah, atau masih di bawah itu, maksudnya usia SD, usia SMP, dan di MTS itu kayaknya masih masuk Gen Alpha. Nah, itu lebih ideal karena pasti itu belum diteliti secara lebih spesifik ya. Jadi misalkan kamu membuat judul itu mengarah kepada penanaman nilai-nilai Islam, ya nggak apa-apa. Bahasa judulnya pas apa?
Bahasa judul untuk yang nomor 1 kalau misalkan dibuat seperti itu ya berarti penanaman nilai Islam generasi alfa. Ini nanti otomatis membandingkan dengan penanaman nilai Islam pada generasi sebelum ini. Jadi tanpa harus ngomong perbandingan. Ketika kamu ngomong perbandingan itu sering identik dengan penelitian kuantitatif untuk yang uji T perbandingan. Nah ini mungkin lebih tepat seperti ini. Kira-kira yang mau dibidik nilai-nilai Islam itu yang apa? Yang bagaimana? Apakah semuanya mulai dari ibadahnya, terus kemudian adabnya, akhlaknya. Kamu tahu gak bedanya adab dengan akhlak? Ada gak bedanya? Ada ya. Jadi yang perlu dikaji itu apakah kemudian orang tua memiliki waktu yang cukup atau memiliki berbagai macam upaya untuk menanamkan nilai-nilai Islam melalui apa? Biasanya orang tua itu kan nggak ngajarin anak secara langsung. Ya sebagian gitu. Kadang-kadang saya dulu waktu kalau saya pernah ngajari, misalnya ya setiap habis subuh gitu saya ajari baca kitab tertentu gitu. Nah itu ada yang secara langsung begitu. Tapi jarang orang tua itu ngajari materi secara langsung. Nah, pada umumnya ngajarin atau menanamkan nilainya dengan cara apa? Pembiasaan. Perilakunya dibiasakan, ibadahnya dibiasakan. Nah, biasanya kamu perlu cermati teorinya. Teori yang dipakai itu teori apa? Teori behaviorism. Biasanya itu masih ingat ya behaviorisme yang dulu saya lawankan dengan kognitivisme? Masih ingat? Ada teori stimulus respon. Jadi kalau orang tua dulu itu kalau kan begini, ngasih hadiah atau ngasih hukuman, ayo sholat nang masjid ya, engko tak kayak hadiah. Nah, itu berarti diberi stimulus kan berbagai. Nah kalau misalnya sudah berkali-kali dikasih hadiah kok kayak masih belum mau gitu terus, nah mulai memberikan hukuman, punishment. Awas ya, kalau nggak sholat dipukul. Nah itu berarti diberi stimulus berupa hukuman. Nah itu berarti perilakunya dibentuk dan kemudian dibiasakan sehingga nanti akan tercipta habit atau kebiasaan. Itu ya. Nah kalau sudah menjadi kebiasaan itulah akhlak. Akhlak itu perilaku baik yang sudah reflektif gitu, nggak perlu dipikir, udah memang biasanya begitu. Tapi kalau masih direnungkan, aktif untungnya ini tangga ya, nah itu belum menjadi akhlak. Penanaman nilai Islam generasi alfa di lembaga informal, di lembaga pendidikan informal. Ini maksudnya kan keluarga ya, Mbak ya? Nah, jadi nanti lebih spesifik di keluarga karena nanti kalau di formal kan berbeda.
teori social learning miliknya Albert Bandura dengan teori ini apa ya, observasi, imitasi, tapi di tengah-tengahnya ada idola. Jadi orang itu mau imitasi, meniru perilaku itu melihat dulu, mengamati dari perilaku orang lain. Orang lain itu diamati terus ternyata disukai, diidolai, akhirnya diimitasi. Misalnya saya ada guru yang bagus, terus kemudian guru itu saya sukai, dan kemudian perilakunya menurut saya kok bagus, akhirnya saya imitasi, perilaku saya akhirnya meniru perilakunya. Nah itu teori social learning Albert Bandura. Boleh jadi di keluarga nanti juga ada model-model pembentukan atau penanaman nilai melalui cara keteladanan, uswa atau qudwah. Ya, kalau dalam bahasa Islam itu mungkin uswa, qudwah. Nah itu nanti bisa kamu padukan teorinya Albert Bandura dengan teori uswa, teori qudwah. Apakah menggunakan dua cara itu? Oh, boleh jadi ada cara yang berbeda lagi. Boleh jadi ada lewat kognitivisme. Mungkin ada orang tua itu yang ngajak diskusi. Ono masalah terus dibahas, terus kemudian diminta pendapatnya si anak itu bagaimana, terus pendapat orang tua gimana, kemudian mengambil keputusan bersama-sama. Nah itu berarti ada tiga cara yang dilakukan. Ada behaviorisme, ada keteladanan, ada kognitivisme. Nah, kamu jangan terjebak pada teori yang sudah ada. Karena kalau kamu terjebak pada teori yang sudah ada, kamu tidak menghasilkan teori baru, temuan baru. Tapi minimal kamu menguasai teori yang sudah ada, itu harus sudah kamu ketahui. Kamu cari lubangnya di lapangan ini, ternyata ada sesuatu yang belum dipotret oleh teori tersebut. Itu temuan kamu. Seringkali terjadi penelitian kualitatif itu menemukan sesuatu yang sudah pernah ditemukan oleh penemu-penemu sebelumnya. Nah itu berarti nggak ada kebaruan, itu nggak ada temuan. Padahal penelitian kualitatif itu diharapkan menghasilkan temuan baru, gitu ya. Oke, kita lanjut dengan judul yang kedua, miliknya Revan dan Aziz ya. Ini rencananya mau meneliti di mana ini, Van? Apakah di lembaga formal atau di lembaga informal atau di lembaga non formal? Di keluarga juga. Kegagalan dengan agama Islam pada remaja. Ini kamu mendapati masalah seperti apa? Saya masih banyak teman dengan jauh dari agama. Jauh dari agama itu seperti apa? Seperti kayak sholatnya ya, kayak waktu sholatnya juga, pengetahuannya juga terhadap agama. Terus itu berarti dianggap sebagai kegagalan pendidikan agama Islam gitu. Siapa ini yang harus bertanggung jawab? Yang dianggap gagal ini siapa? Guru atau orang tua atau apa agama atau gimana? Guru sama orang tua. Guru sama orang tua. Remajanya ini remaja berarti di usia berapa
alfa semua nih. Usia saya. Hah? Iya. Kamu masih remaja? Iya Pak, masih remaja. Itu kamu Gen Z ya? Saya. Nah, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Kegagalan pendidikan agama Islam. Kalau PAI itu identik dengan sekolah ya. Iya. Kalau ini berarti penelitiannya di sekolah. Di luar dulu. Ya, berarti pendidikan Islam aja berarti ya. Istilah pendidikan Islam itu lebih umum, berlaku di informal, non-formal maupun formal. Tapi kalau PAI, nah, PAI itu sudah identik dengan mata pelajaran di sekolah, di sekolah. Ya. Sehingga istilah PAI ini perlu dipahami supaya nanti kalau kamu mengangkat judul ini benar-benar sesuai dengan konteksnya. Kalau di sekolah, oke menggunakan istilah ini. Tapi kalau tidak di sekolah, jangan menggunakan istilah PAI ya. Nah sekarang kalau terkait dengan kegagalan pendidikan Islam pada remaja, itu kamu lebih tadi condong kepada apa itu? Pada ini ya, perilaku remaja yang tidak sholat gitu ya, jauh dari agama gitu ya. Kegagalan pendidikan Islam pada remaja. Kira-kira sama nggak nanti dengan nomor 1? Iya. Kamu nanti rencananya kalau penelitian kualitatif dengan judul ini, Pak, itu kan harus wawancara ya, harus observasi. Yang kamu wawancara ini siapa? Ini anak SMA. Anak SMA. Kamu nanti ketika wawancara apa pertanyaan kamu? Belum pikiran ya. Oke, sekarang dipikirkan ya. Di sini coba. Seputar spiritual, keilmuan, akhlak. Tenang kita lebih berpertanyaan. Misalnya ya, kamu tanya tentang ibadah mereka gitu ya, ibadah mereka. Kamu bisa tanya satu-satu gitu. Apakah mereka itu aktif menjalankan sholat gitu ya, terus kemudian aktif jamaah, aktif mengaji gitu ya, kira-kira begitu ya. Terus akal buat orang tua. Termasuk akhlaknya juga ya, akhlak terhadap
serahkan kepada siapa sih? Nah, ini nanti pada orang tuanya. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang kamu sebut sebagai gagal dalam mendidik remaja? Orang tua. Nah, ini nanti kode deh. Tapi memang fokusnya bisa beda. Ini fokus kepada ya mungkin strategi atau cara atau teknik atau model atau metode pola. Nah, ini nanti kita kesininya saja. Berarti nanti saya itu wawancaranya ke orang tuanya aja atau juga timbal balik dari anaknya? Harusnya komprehensif. Artinya begini, kamu kadang-kadang mendapatkan data itu belum tentu absen. Sudah pernah saya jelaskan tentang keabsahan temuan. Sudah ya. Jadi temuan itu harus kita jamin, data yang kita peroleh itu harus kita jamin bahwa data itu sesuai fakta. Ketika kamu wawancara dengan orang tua, mungkin orang tua itu akan merasa akan berusaha untuk menampilkan diri sebaik mungkin di hadapan kita sebagai peneliti. Maksudnya apa? Ya, akan menyampaikan yang baik-baik, tidak menyampaikan apa adanya. Sebetulnya dia cara mendidiknya itu dengan cara kekerasan, sering mukul. Tapi dia bilang, aku anakku nggak tahu. Nah itu misalnya. Nah itu artinya apa? Itu artinya kamu mendapatkan data yang nggak benar, data yang tidak absen, data yang tidak valid. Maka kamu harusnya melakukan cross check silang yang kemudian disebut sebagai triangulasi. Nah kamu nanti tanya anaknya juga, Dek, om tuamu nggak tahu gebuk ya, nggak tahu bibir ya, nggak tahu bibir tahu balik pak. Nah, berarti kan, nah cara menggali datanya itu ya sebaiknya yang nggak formal. Kalau penelitian-penelitian yang nomor 1 2 ini sebaiknya. Oke, sekarang kita lanjut ke poin 3, judulnya Mia dan Amel. Nah ini pola asuh. Pola asuh generasi strawberry itu kira-kira kamu sudah punya ini enggak? Sudah punya gambaran anak-anaknya yang kamu sebut sebagai generasi strawberry? Maksudnya gini, kalau kamu penelitiannya di sekitar rumah kamu, oh si A ini kategori strawberry, si B kategori strawberry, si C kategori strawberry. Terserah. Yang penting itu kamu sudah punya pemahaman ciri-ciri generasi strawberry. Generasi strawberry ini kan tidak terbatas pada gen Z, tidak terbatas pada gen milenial, tapi juga bisa gen alpha. Itu bisa kita generasi. Pokoknya generasi yang karakteristiknya itu sebagaimana yang ada di strawberry itu ya, berarti itu generasi strawberry. Observasi itu sehari kalau kita langsung, tapi sehingga kemudian generasi strawberry itu sebetulnya sudah merupakan sifat negatif dari generasi tersebut. Jadi beberapa orang atau mungkin remaja yang sudah punya kategori semacam itu, maka remaja itu sebetulnya generasi strawberry. Nah karena itu kemudian bisa aja judulnya itu begini, generasi
Strawberry. Fenomena Selain itu ada sini, apa yang berkata dulu? pola asuh di era digital, ya gitu ya. Jadi nanti kamu lebih fokus kepada anak-anak yang mentalnya mental strawberry. Pola asuhnya itu seperti apa? Gitu. Jadi sudah fokus ya Mbak ya? Sudah fokus ke anak-anak yang dianggap punya mental strawberry. Pak, ini wawancaranya itu kayak kan di anaknya, dan wawancaranya kan di anaknya. Enggak harus, bisa keduanya, orang tua juga. Oh, berarti yang bercerita tentang generasi strawberry tadi, yang punya karakteristik itu tadi. Ya, jadi begini, misalnya kamu sudah mengamati di kampung kamu, di antara 50 remaja itu yang dapat kamu kategorikan sebagai strawberry, generasi strawberry itu kok ada 15. Maka kamu sudah fokus ke situ. Itu namanya purposive sampling. Jadi sampelnya itu sudah tertuju kepada sekelompok orang. Kamu menentukan sampel itu bisa tanya ke tetangga-tetangga kamu. Arek sing model koyo ngene iki sapa, Mbak? Oh, baru. Sapa maneh? Iki. Nah, dari situ kamu kemudian juga wawancara ke orang tuanya, wawancara ke anaknya, wawancara juga ke teman-temannya, tetangga-tetangganya boleh. Tetangga kamu itu yang memang tahu si anak itu mungkin lebih objektif dia daripada orang tuanya. Nah, karakteristik anak seperti itu karakteristiknya seperti apa? Sama nggak dengan yang ada di teori itu? Terus mengapa mereka jadi seperti itu? Yang tahu itu kadang-kadang tetangganya, yang tahu itu kadang-kadang orang lain. Tapi bukan berarti kamu menghindari untuk wawancara kepada orang tua dari anak tersebut. Anak tersebut juga kamu wawancarai juga. Tapi ingat, wawancara yang kamu lakukan pada mereka ini sebaiknya wawancara yang informal, jangan yang formal. Kalau formal, ya mereka takut, malah nggak keluar suara, nggak ada penjelasan sama sekali. Kalau model yang informal gitu kan pasti informasinya banyak ya Pak. Nah kita kan yang nanya itu kalau lupa gimana? Kan biasanya itu Direkam. Ya, daftar pertanyaannya kalau lupa, ya kamu jawabannya Pak. kalau makanya sebenarnya direkam. Jadi Direkam. kamu itu Tapi sembunyi-sembunyi, Pak. ya, kamu itu misalnya mau datang ke yang bersangkutan, ya korban waktu 5 menit. 5 menit itu sudah kamu pasang. Tapi sebetulnya kan ketika main HP itu kan nggak ketara kalau mau. Kamu nggak ketara, Kelihatan. nggak kelihatan, nggak nampak. Kalau misalnya kita sedang main HP itu kan kadang nggak nampak. Nah, kalau daftar pertanyaannya ya kamu juga sudah harus ini, sudah harus seakan-akan kamu hafal. Tapi ingat, jangan kemudian terpaku kepada daftar pertanyaan. Harusnya kamu itu bisa bertanya mengalir. Karena begini, pertanyaan nomor 1 itu boleh jadi runtutannya panjang dan kamu perlu menggali lebih jauh lagi. Jadi sebaiknya peneliti itu ketika
mengembangkan pertanyaan dan melakukan semacam apa ya, probing. Probing itu seperti apa? Ya, mempertanyakan kembali. Loh, masa begitu sih Pak? Kok bisa sih kok menunggu? Apa nggak ini? Atau begini? Nah, itu namanya probing atau menelusuri lebih jauh, mempertanyakan dan dengan maksud menelusuri lebih jauh. Jadi misalnya kamu menjawab pertanyaan gitu ya, terus saya kejar terus, nah itu namanya probing. Nah, kamu harus melakukan itu supaya datanya mendalam. Penelitian kualitatif itu ya penelitiannya harus mendalam. Yang kedua, sifatnya itu peneliti itu tidak percaya kepada informan. Maka kamu mempertanyakan. Jadi bertanya terus itu seakan-akan peneliti itu tidak percaya kepada informan, pada narasumber. Beda dengan kuan. Kalau kuan kamu itu kan modelnya langsung percaya. Kamu kasih kuesioner, udah diisi mereka, kamu kan nggak mempertanyakan. Benar tadi. Dia mengatakan selalu sholat tepat waktu, selalu. Benar tadi. Dia harus selalu. Kan nggak pernah bertanya begitu kan untuk kuantitatif. Jadi ya untuk kuantitatif itu peneliti memang ya pasrah udah percaya pada responden. Tapi kalau peneliti kualitatif itu sebaliknya, pada responden itu tidak percaya. Dengan maksud apa? Untuk menghasilkan data yang lebih mendalam, yang kedua data yang valid, data yang sesuai fakta. Loh, nah, masuk mau sih Mbak? Terus aku kok ikut sih? Ada ini nih. Sama yang ngerti. Ada itu biasanya nih, nah begitu. Nah, bahasa mereka itu bisa kamu ganti dengan bahasa Indonesia nanti ketika menyajikannya. Tapi ingat, kalau ada istilah-istilah khusus itu usahakan tetap ada istilah itu, terus dikasih dalam kurung maksudnya apa. Kan kadang-kadang ada istilah-istilah khas gitu ya. Di satu daerah itu kadang-kadang punya istilah khusus menyebut sesuatu, sehingga kemudian itu orang itu ketika membaca hasil penelitian kamu merasa tertarik, wah ini ada sesuatu gitu. Nah itu minimal temuannya itu begitu. Minimal temuannya adalah ada istilah-istilah baru yang muncul di situ. Oke, judul yang ini tadi generasi strawberry, fenomena pola asuh di era digital. Nanti Pak, wawancara itu harus ke berapa orang? ya wawancara itu kalau menurut prinsip penelitian kualitatif semuanya perlu diingat. Prinsip penelitian kualitatif itu sampelnya itu modelnya snowball. Snow, ngerti snow? Apa itu? Salju, bola. Berarti kalau bola salju itu ngapain? Menggelinding. Awalnya kecil. Nah, semakin besar semakin besar. Sampai kapan? Berarti itu kan nggak dibatasi jumlahnya. Tidak terbatas jumlahnya. Kecuali yang purposiv. Tadi yang purposiv itu membidik generasi strawberry. Ingat, kalau kemudian membidik generasi strawberry berarti sampelnya itu ya. Ini bahasanya bahasa sampel itu bahasa kuan ya. Atau sasarannya, informannya itu adalah ya generasi yang kategorinya strawberry. Nah kalau yang nggak bisa purposiv, prinsipnya ya snowball, menggelinding terus dari satu ke satu. Nanti kamu bisa tanya ke teman, ke informan kami, Pak, yang ngerti tentang ini tuh menurut jenengan siapa? Kalau sama ini tuh, berarti kami itu dapat informan tambahan. Itu pertama mungkin dari satu informan, berikutnya dari informan satu dapat dua, dari dua nih dapat empat. Itu modelnya penelitian kualitatif itu begitu, snowball sampling. Sampai kapan? Sampai berapa banyak? Bahasa penelitiannya itu sampai jenuh. Ngerti jenuh?
Bukan peneliti yang jenuh, bukan. Bosan Pak, bukan. Jenuh yang dimaksud itu datanya jenuh. Data jenuh itu artinya apa? Data yang diperoleh dari informan itu sudah nggak ada yang baru lagi. Misalnya ya pertanyaan nomor 1 dijawab oleh informan A, B, C, D sama, E, F, G, H berbeda. Terus kemudian selanjutnya kok kembali ke A lagi, ke B lagi. Nah itu berarti sudah jenuh. Nah nanti kamu bisa mengelompokkan dari 20 yang saya tanyai. Oh jawab begini, itu ada 5 orang. Jawab begini ada 10 orang. Nah yang lain ini gak jelas ini. Nah ini kategorinya bisa seperti itu, pengelompokannya seperti itu. Sekarang ini pilihnya putih nih. Gaya belajar. Pak itu ke double Pak, generasi Z, generasi yang apa? Gen Z. Kenapa kamu sudah menentukan visual, auditory, kinestetik? Bagaimana kalau kemudian gaya belajar Gen Z lebih banyak belajarnya ke digital. Maksudnya begini, ketika pegang HP, anak itu belajar apa saja? Apakah dia mendapatkan penguasaan bahasa lebih banyak? Atau mungkin kamu kalau misalnya pengetahuan apa sih yang didapat oleh anak-anak ada ini natif digital natif aja kan? Gaya belajar digital natif Itu apa Pak? Saya mengamati itu yang nggak bawa HP. Hah? Oh tak, arek gak bawa HP. SMP Pak. Oh maksudnya ketika sekolah bawa HP. Lah itu gaya belajar gimana Pak? Gaya belajar digital natif itu gaya belajarnya anak yang sejak lahir itu sudah familiar dengan digital. Istilahnya digital natif. Jadi kamu ini masuk digital natif mungkin ya. Tapi kalau saya kan enggak. Nanti cari-cari. Nah gini. Atasnya kita. Di bawahnya kamu aja. Kita nggak termasuk di tanah yang lari terus ada HP nggak Pak? Iya bawahnya itu Mbak. Kita iya. Nanti coba cari ini ya, cari kriterianya. Digital natif itu sejak kapan? Nah, maksud saya begini. Kira-kira seorang kita sebagai pendidik, guru maupun orang tua itu bisa nggak membantu anak itu belajar lebih banyak walaupun dia itu tidak, ya walaupun dia bawa HP aja, nggak pernah bawa buku, nggak pernah bawa. Kamu ini kan nggak punya buku kan ini? Oh kamu punya. Maksudnya buku bacaan. Nggak punya. Punya, tapi nggak baca. Kalau dulu itu kita itu mesti setiap bulan itu menganggarkan biaya untuk beli buku. Minimal 1 bulan itu 1 buku, beli 1 buku. Sekarang kan nggak ada seperti itu. Nah, kira-kira nanti kamu barangkali bisa menemukan anak-anak itu yang memanfaatkan gadgetnya itu untuk
pengembangan kapasitas dirinya lebih banyak daripada untuk senang-senang. Nah itu cari itu. Ataupun kalau dia senang-senang dengan temannya misalnya main game, dia itu mendapatkan manfaat apa? Apakah mungkin saya mendapati gini, ada tetangga saya itu sejak kecil, sejak masih usia 2 tahun, 3 tahun itu sudah sering bawa HP, dan dia akhirnya sering pakai bahasanya itu bukan bahasa Jawa biasa, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, karena seringnya itu lihat Upin-Ipin. Berarti di situ ada pembelajaran bahasa. Yang kedua, game itu seringkali pakai bahasa Inggris ya kan? Maka anak-anak itu familiar dengan bahasa Inggris. Kenapa? Karena dalam sehari-harinya dia pakai. Nah sekarang pertanyaannya, hal seperti itu tuh dalam konteks gaya belajar itu seperti apa sih yang dimaksud? Gaya belajar mereka itu seperti apa? Gaya belajar digital natif. Berikutnya, sadar orang tua terhadap pendidikan agama Islam. Ini gak ada orangnya ya, gak dibahas. Strategi menghafal doa-doa dari generasi alfa. Ini kamu punya masalah apa ini? Kangenan mbak. Pakai apa? Biasanya kalau yang kamu tahu sekarang menghafal doa-doanya pakai apa? Ya langsung. Oh, nggak ada bedanya dengan yang dulu. Coba cari apa perbedaannya dari yang, karena kalau modelnya masih sama dengan dulu, barangkali kalau mungkin untuk gen alpha ini akhirnya dibuatkan cara seperti apa, atau dulu itu ada cara menghafal husna dengan gerakan. Nah, ya ada. Tapi itu sudah pernah dilakukan penelitian. Coba dicari lagi apa ya yang kamu itu merasa prihatin dengan tema itu. AI-nya. Pak, berarti ini itu digital natif itu berarti siapa Pak itu menurut? Saya bingung. Boleh Gen Z, boleh Gen Alpha, boleh. Yang bagaimana Pak? Yang kita Kriterianya digital natif itu dia sudah lahir itu sudah mengenal internet. Jadi sejak kapan sih internet ada? Artinya internet itu ada, itu sebenarnya sudah agak lama, tapi internet itu dirasakan di setiap keluarga. Manakala HP itu sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap keluarga kita. Kalau di tahun 2000 mungkin belum ya. Internet sudah ada tapi belum. Kalau 2010 sudah mulai, HP itu sudah mulai banyak. Setiap keluarga mungkin sudah ada. Ini misalnya ditambahi problematika itu gimana ya? Problematika ahli
sebagai lembaga belajar agama Islam. Nah, coba digali kalau menggunakan